Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Banyak yang menyatakan seperti itu dan memang seperti itulah faktanya. Kekayaan sumber daya alam kita, baik di sektor energi dan sektor sumber daya mineral, itu menyimpan cadangan yang sangat besar. Di sektor energi misalnya, kita pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak sehingga kita tergabung ke dalam negara-negara eksportir. Pada tahun 1970-an, minyak pernah menjadi primadona penerimaan negara dan menjadi penyangga utama untuk APBN kita. Bahkan dengan oil boom pada saat itu, dari minyak kita mendapatkan uang yang sangat banyak dan pemerintah melakukan subsidi secara jor-joran di banyak sektor kehidupan. Membangun sektor pendidikan, membangun sektor kesehatan, dan sektor sosial. Begitu juga kalau kita berbicara dari sisi sumber daya mineral atau pertambangan. Kita punya banyak sekali komoditas yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Nikel, itu kita memiliki cadangan yang paling besar di dunia. Timah juga kita menjadi negara dengan cadangan yang terbanyak di dunia. Batu bara, emas, bauksit, dan banyak komoditas-komoditas yang lain. Namun ternyata, dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, belum berdampak terhadap tingkat kemakmuran rakyat. Kalau kita berbicara dari sisi pendapatan per kapita, salah satu indikator ekonomi untuk memotret apakah warga negara di sebuah negara itu telah makmur. Memang dari tahun ke tahun pendapatan per kapita kita semakin meningkat. Namun hari ini kita mengalami stuck. Kita terjebak pada negara berpendapatan menengah. Banyak pakar dalam ilmu ekonomi menyatakan kita terjebak dalam middle income trap. Kita mau menjadi negara yang berpendapatan tinggi, namun dengan tingkat produktivitas yang juga rendah, dengan konsumsi yang begitu besar, kita terjebak pada stagnasi seperti itu. Dalam literatur memang ada pakar yang pernah menyatakan, seringkali memang negara-negara yang kaya sumber daya alam itu terjebak pada sebuah siklus yang kemudian tidak berdampak terhadap tingkat kemakmuran rakyat. Kutukan sumber daya alam. Barangkali inilah yang sekarang sedang kita hadapi. Belum lagi kita berbicara bagaimana pengelolaan sektor energi dan pertambangan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, konflik agraria, serta kualitas investasi. Tentu ini kan hal-hal yang sangat berkelindan, saling terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kita berbicara komoditas strategis di negara kita, dua sektor ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk sama-sama kita perhatikan, untuk sama-sama kita kaji, kita advokasi, serta kita evaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kami melihat fakta seperti itu, berinisiatif untuk menjadi bagian yang melakukan pengkajian dan advokasi, serta evaluasi kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral. Kami membentuk sebuah perkumpulan dan wadah komunitas dengan nama Sindikasi Energi dan Tambang. Sindikasi itu bermakna persekutuan, perkumpulan, atau wadah bagi komunitas-komunitas yang kemudian punya visi yang sama untuk bagaimana sama-sama kita menjadi bagian yang partisipatif untuk mengawal sumber daya alam kita yang begitu kaya ini. Sehingga ke depan kita berharap dengan tingkat partisipasi dari warga negara, kita memberikan input kepada pengambil kebijakan sehingga pengelolaan sumber daya alam itu, baik kalau kita berbicara secara teknikal, bahwa dengan potensi energi kita yang besar, sumber daya mineral kita yang sangat banyak, itu nanti akan berdampak terhadap penerimaan negara yang bisa kita gunakan untuk melakukan program-program yang baik untuk masyarakat. Di sisi lain, dengan pengelolaan yang baik, ini akan berdampak juga terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Ini sangat penting, karena sekarang kita sama-sama tahu climate change itu menjadi momok dan menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara jantung atau paru-paru dunia itu dituntut untuk melestarikan lingkungannya. Sehingga kadang-kala memang terjadi paradoks di situ. Kita negara yang masih berpendapatan menengah pengen melaju menjadi negara yang berpendapatan tinggi,
meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah. Ini konsekuensi logisnya adalah memang persoalan lingkungan ini tentu menjadi satu dampak yang akan langsung terasa ketika kita melakukan eksploitasi terhadap energi dan sumber daya mineral kita, maka tentu akan mengancam lingkungan hidup di lokasi tempat kita melakukan eksploitasi. Begitu juga dengan dampak lanjutannya berupa apakah kemudian lahan tersebut itu menjadi bagian dari wilayah masyarakat adat misalkan, kemudian menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, tentu menimbulkan konflik agraria. Belum lagi kita berbicara bagaimana kemudian investasi padat modal ini akan menyerap tenaga kerja yang banyak apa tidak. Investasi padat modal, kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, tentu ini akan berdampak terhadap akses terhadap pekerjaan bagi masyarakat. Ketika kemudian pekerjaan yang disediakan oleh industri ini tidak melibatkan banyak masyarakat, tentu dampaknya adalah pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, dampaknya tingkat kejahatan juga meningkat. Tentu ini hal-hal yang kemudian menjadi satu topik bahasan yang ke depan saya pikir, kami rasa menjadi sangat penting untuk sama-sama kita perhatikan dengan seksama dan fokus ya. Oleh karena itu, melalui inisiatif kecil ini, kami bermaksud untuk menjadi bagian untuk melakukan pengkajian, melakukan advokasi, melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral. Demikian, semoga ini menjadi satu hal yang baik untuk bangsa kita ke depan. Terima kasih banyak.